Namaku Melati. Orang sering berkata wajahku seperti pagi yang lupa pulang cerah, tapi lelah. Aku seorang ibu rumah tangga yang hidupnya pas-pasan, menambal hari dengan kesabaran. Rumah kami kecil, dindingnya tipis, cukup untuk menyimpan suara napas dan doa yang tak terucap. Suamiku, Gono, bekerja sebagai kuli bangunan. Tangannya kasar, punggungnya sering lebih dulu bungkuk sebelum matahari tenggelam. Ketika ia pulang, ada bau debu dan semen yang menempel, bercampur dengan lelah yang tak sempat ia ceritakan. Kadang ia mencium keningku singkat, sentuhan ringan yang membuat dadaku bergetar, antara hangat dan cemas. Kami berpelukan seperlunya, seperti dua orang yang sama-sama belajar bertahan. Nafkah dari Gono sering terasa seperti potongan kecil dari sesuatu yang lebih besar. Ada, tapi tak pernah benar-benar utuh. Aku menyimpannya di kaleng, mendengarkan bunyinya yang beradu lirih. Aku tak bertanya banyak, diam kadang terasa lebih aman daripada jawaban. Keputusan untuk berjualan jamu keliling dan minyak wangi tumbuh pelan, seperti akar yang mencari air, bukan karena berani, melainkan karena perlu dan terasa nafkah dari Gono yang selalu kurang dan tak cukup. Aku mulai berjalan, kain gendong kuikat rapi, botol-botol minyak wangi dan jamu herbal kususun. Kaca beradu pelan, berdenting seperti penanda waktu. Kakiku melangkah dari kampung ke kampung, dari kos-kosan ke kos-kosan lain. Lorong-lorong sempit menyimpan udara yang pengap, pintu-pintu terbuka setengah, lalu berhenti di ambang ragu. Aku mengetuk, menunggu, tersenyum, nafasku kuatur, mataku belajar membaca isyarat. Ada yang menyambut dengan hangat, ada yang hanya mengintip dari balik tirai. Aku berjalan lagi, dan lagi. Ada hari-hari yang ringan, ada juga hari yang membuat bahuku kaku. Janji utang diucapkan manis, lalu menguap seperti kabut. Ada yang memegang botol lama-lama, menghirup tutupnya, lalu mengembalikannya sambil tertawa kecil. Ada yang merayu dengan kata-kata panjang tanpa pernah membeli. Tatapan tertentu membuat kulitku dingin, nafasku mengecil, dadaku berdebar, mulutku terasa seperti minum es krim, dingin, lembut, namun mati rasa. Aku menunduk, menghitung retak lantai, menunggu pintu boleh tertutup. Hari-hari berlapis seperti kertas tipis. Langkahku melambat. Pagi terasa terlalu terang. Bau jamu yang dulu akrab kini membuat perutku berombak. Mataku terasa dingin, seperti embun yang menetap. Aku duduk lebih sering, meremas kain agar tangan tak terlihat gemetar. Langkah terasa berat, dari rumah ke rumah. Dari pintu kayu yang berderit sampai pintu besi yang dingin disentuh siang. Botol-botol di gendonganku beradu pelan. Suaranya seperti napas kecil yang mencoba menenangkan. Ada kos-kosan yang ramai, tawa bersahutan, langkah saling berkejar. Dan ada yang sunyi, sunyi yang menempel di kulit seperti debu halus. Pada suatu siang, lorong itu terasa panjang. Cahaya jatuh lurus, tak memberi bayang. Aku memanggil dengan suara yang kuatur lembut. Jamu-jamu bu, pak, ada minyak wangi yang harum dan wangi. Dan aku pun menunggu dalam siapa yang memanggilku. Terlihat hanya satu pintu yang terbuka. Seorang remaja berdiri di ambang, wajahnya rapi, sepertinya dari keluarga yang kaya raya. Matanya menyimpan ruang kosong. Ia memintaku masuk dengan isyarat kecil, tangan yang ragu lalu menguat. Aku melangkah, menahan napas. Di dalam, udara berhenti bergerak. Ia duduk berhadapan denganku, bicara pelan tentang hari-hari yang terlalu lapang, tentang kesunyian yang tak terlihat dari luar. Kata-katanya mengalir, lalu berhenti, lalu mengalir lagi. Aku mendengarkan, mataku menatap lantai, menghitung garis yang berpotongan. Keringat dingin bercucuran di punggungku, mulutku terasa keluh, seperti kepatok ayam, ingin menjawab. Tapi suaranya tertahan di tenggorokan. Ia membeli jamu. Saat membayar, uang itu disodorkan dengan jeda yang ganjil. Terlalu banyak saat kulihat. Tanganku gemetar ketika menerimanya. Loh mas, banyak sekali, kataku dengan pikiranku yang campur aduk. Detik sunyi memanjang. Aku mengangkat wajah, melihat maksud yang tak diucapkan. Tidak apa mbak, terima saja, ucap dia dengan lirih sambil tersenyum manis. Napasku menyempit, aku mengerti akan mimik wajahnya yang sedikit nakal. Ada pintu lain yang terbuka di dalam diriku, bukan pintu ruang, melainkan pintu pilihan. Aku berdiri di ambangnya terlalu lama, hanya uang yang terpikir dalam benakku. Uang sebanyak ini yang tak pernah aku miliki sebelumnya. Aku pun mengangguk, dalam hatiku melawan.
namun terkalahkan oleh kenyataan hidup yang menghimpit kebutuhan hidupku. Bukan dengan kata-kata, melainkan dengan diam yang berat. Waktu sesudahnya, dia bergerak seperti air keruh. Setelah dia tahu aku mengangguk, tanda aku setuju, dia mengalir tipis menuju sudut-sudut ruang sempit yang beraroma menggoda, dan mengalir ke sela-sela dua bukit. Dan pucuk-pucuknya seakan mau erupsi seperti gunung berapi. Ada sentuhan ringan yang aku biarkan melepuh di bagian kulit luarku. Bukan menuntut, hanya memastikan keberadaan. Sesuatu yang diincar yang sulit dan terselip tanpa penerangan. Ada ciuman kening yang singkat, ciuman pipi yang seperti sisa lalapan cabai merah. Yang membuat kepedisan di antara dua bibir. Kami berpelukan seperlunya, tubuh ke tubuh, bukan untuk merayakan, melainkan untuk menahan agar dunia tak runtuh begitu cepat. Membiarkan perjalanan waktu yang panjang tanpa harus berlari dengan kencang. Napasku tertahan, dadaku bergetar, dingin dan hangat datang bergantian. Dalam puncaknya, erupsi lahar putih dan hangat, mengalir di sela-sela yang sempitku. Tanpa kode, tanpa janjian, tapi sama-sama merasakan kekuatan gempa yang bergetar, berulang dan semburan panas pun terjadi. Lain kali mampir lagi ya, aku beli jamumu, yang bikin badan nyaman dan enakan, kata dia sambil membantu angkat gendongan jamuku di badan. Lalu aku beranjak pergi menjauh dari pintu kosnya. Aku menoleh sambil tersenyum tipis tanpa kata. Aku pulang dengan langkah yang tak sama. Uang di tas terasa lebih berat dari biasanya. Sesampai di rumah, Gono mencium keningku seperti biasa. Pelukan itu membuat mataku perih. Aku membalasnya dengan datar, berpelukan yang wajar dan sunyi. Seolah ingin mengikat diriku agar tak tercerai oleh hari. Hatiku tertekan, melawan kekuatan bersalah yang besar. Aku hanya terdiam di sudut kamarku, memikirkan suamiku Gono, yang selama ini tidak transparan dalam memberi nafkah yang seenaknya sendiri padaku. Upah Gono yang aku rasa banyak dihabiskan sendiri, entah buat apa, aku tidak tahu dan aku pernah sesekali tanya. Hanya jawaban yang tidak mengenakan yang bikin sakit hati. Jika kamu seperti itu, aku pun bisa lebih dari itu. Gerutuku yang pedis menguatkan hatiku yang tersiksa. Siang-siang berikutnya, pintunya dia kembali terbuka untukku. Kuanggap dia adalah pelanggan jamuku yang istimewa. Saat itu tidak ramai, tidak gaduh. Hanya isyarat yang sama, jeda yang sama. Aku datang dan pergi dengan ritme yang dipelajari tubuh. Tak banyak kata, ada kebiasaan kecil yang terulang. Kursi yang sama, cahaya yang sama. Hingga ia menjadi semacam alamat yang tak tertulis. Aku menyebutnya istimewa hanya di dalam kepala. Karena di luar kata itu terlalu terang. Seperti biasa dia memberi uang lebih dari biasanya. Aku jadi takut. Apakah yang harus kulakukan saat ini? Apa lebih dari biasanya? Dia hanya bilang, tolong bantu aku cabut rumput putih di sekitar bola pingpongku. Aku kesulitan melakukan sendiri. Aku terdiam. Jantungku empot-empotan. Tanganku gemetar. Baru kali ini, tawaran kerjaan semacam ini. Aku tidak bisa mas, takut salah cabut. Jawabku sambil tertunduk malu, dalam hatiku menggerutu. Aslinya aku bisa melakukan. Gitu aja gampang. Aku menolak biar harga diriku tidak dibuat semena-mena olehnya. Tidak apa, nanti aku ajari cara cabut yang benar. Katanya dengan serius agar aku mau melakukannya. Tanpa pikir panjang aku menganggukkan kepalaku. Aku mengerti alur yang dituju. Dia gak mungkin suruh tanpa basa-basi dulu seperti itu, dan benar sekali, botolnya minta dikocok dulu, sebelum isinya aku minum. Hitung-hitung buat jamuku sendiri agar sehat dan tambah awet muda. Setiap kali pulang, aku mandi lebih lama, air jatuh seperti ingin menghapus garis yang tak terlihat. Aku meremas kain, menunggu gemetar reda, malam-malamku diisi napas yang kuhitung pelan. Kadang Gono memelukku dari belakang, aku membiarkannya, menyandarkan kepala, mendengar jantungnya, ada rasa hangat yang menenangkan, dan rasa dingin dan bersalah yang tak mau pergi. Hari terus berjalan, tipis-tipis. Aku menyimpan pilihan itu di lipatan hari, tak ku ceritakan pada siapapun. Di antara pintu yang tertutup perlahan dan uang yang berpindah tangan tanpa suara, aku belajar hidup dengan detik yang terasa terlalu lama. Detik ketika aku bertanya, dalam senyap yang panjang, berapa harga yang harus dibayar agar langkahku tetap bergerak? Tubuhku memberi tanda yang tak kurencanakan. Aku menghitung hari dalam diam, menghitung uang, menghitung keberanian. Gono tak tahu, rumah kami terlalu rapuh untuk sebuah kabar yang bisa mengubah arah angin.